Hati-hati masalah tahun baru. Kita udah berkali-kali juga sebutkan itu. Tahun baru itu persoalan akidah, ibadah atau apa? Ya, jujur aja nih, ini antum tahu apa? Merayakan tahun baru itu masuk kemana? Akidah, ibadah atau bukan sama sekali? Coba cek dulu. Ada nggak ritual dalam main kembang api? Nggak ada. Ada apa? Mubazir. Ada ritual apa lagi? Ada ibadah khusus nggak dalam? Ada akidah khusus nggak dalam tahun baru? Nggak ada. Maka ketika kita mau melarang orangnya, larangannya bab adab atau bab fikih, yaitu jangan mubazir. Bukan seperti yang berkembang setiap tahun itu, menganut 3 agama sekaligus. Itu yang nulis orang paling bodoh sedunia yang saya tahu. Ini mohon maaf, kalimat bodoh setelah beberapa hari keluar juga ya. Nahan dari kemarin. Kenapa? Dalam ilmu akidah, orang murtad itu ada syaratnya. Dan tidak ada dalam daftar murtad itu merayakan tahun baru. Gak ada. Main kembang api Yahudi, apa? Bukan Yahudi, Majusi ya. Kalau begitu semua masjid yang ada menaranya Majusi. Setiap hari kita punya menara, ya kan? Orang cuma sekali setahun pakai kembang api. Sejak kapan Majusi pakai kembang api? Saya mau tanya. Gak ada. Jadi ingin benar, tapi cara melarangnya salah. Kan kita gak suka nih kalau anak-anak kita kemudian hura-hura merayakan tahun baru Masehi, tapi caranya tidak benar. Kenapa? Karena gak mengerti ilmu akidah, menganut 3 agama sekaligus. Karena main kembang api, main trompet, terus main apa lagi? Ada 3. Topi. Ya, coba buka ajaran gereja manapun. Orang yang ikut tahun baru sah nggak dia masuk Kristen? Coba buka, kita buka sekarang. Kalau antum ketemu kita bayar 1M saya bayar. Nggak ada. Terus kenapa itu dari saya masih remaja itu masih berkembang terus? Betapa dosanya banyak sekali. Dan anehnya ustadz-ustadz awam ketika khutbah akhir-akhir Desember itu menggunakan tulisan-tulisan hoax itu. Dikhutbahkan tanpa disadari si ustadz telah mengkafirkan semua orang yang merayakan tahun baru. Nyebut 3 agama. Nah, ini contoh. Ini contoh ingin benar tapi caranya salah. Jadi nanti kalau mau melarang anak-anak kita merayakan tahun baru, babnya bab apa? Jangan mubazir, apalagi jangan hura-hura, jangan ikhtilat, itu babnya. Jangan lebih dari itu. Ini bab fikih atau bab muamalat, bukan bab akidah. Ini contoh ya, ini contoh bang. Jangan salah di situ. Tasyabuh ya, hati dalam bab tasyabuh itu. Kalau seandainya cuma dengan begitu disebut tasyabuh, maka Nabi adalah orang yang pertama tasyabuh. Apa kata beliau dalam Sahih Bukhari? Inni uhibbu an attabi'a ahlal kitab fima lam yu'mar. Aku senang mengikuti ahli kitab untuk hal-hal yang tidak diperintahkan. Apakah Nabi kemudian disebut menyerupai ahli kitab? Enggak. Udah jam 9 Pak. Udah ya? Satu lagi. Mana nih orangnya? Assalamualaikum Ustaz. Orangnya ada yang menghilang ini Ustaz. Waduh, ilmu menghilang. Makanya Ustaz yang kelihatan. Iya, iya. Ustaz, ada 2 pertanyaan kayaknya. Pertama, apakah ini benar hadis? Kalaupun hadis ini benar, bagaimana cara kita menyikapinya? Kalau masalah bunyinya, setiap yang diadakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Yang kedua, bagaimana cara kita juga menyikapi setiap kita beribadah itu kita harus ada dulu dalilnya baru kita kerjakan, dan setiap perkara dunia kita bebas untuk melakukannya sampai ada dalil yang melarangnya. Oke. Jadi mohon
penjelasannya. Jawaban ringkas ya. Ya. Yang pertama ada hadisnya riwayat Imam Muslim. Man ahdasa fi amrina haza, bahkan di Bukhari ya. Man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fawarat. Siapa yang buat perkara baru yang tidak ada dasarnya dalam agama kita, ini yang disebut dalil, tertolak. Di agama kita, bukan pemahaman kita. Bedakan loh. Beda ya. Nah, kawan-kawan itu mungkin pemahaman dia dianggap dalil. Nah, disinilah musibah terbesar muncul dalam umat Islam. Ketika pemahaman dia dianggap setara dengan dalil. Kalau nggak cocok dengan paham dia dianggap bid'ah. Itulah musibah pertama muncul. Ya. Yang kedua tadi tentang bid'ah boleh gimana? Apa tadi pertanyaannya? Oh ya dah, saya udah ingat, nggak usah lagi diulang. Selama tidak ada dalilnya tidak diamalkan. Kan gitu dalam ibadah. Selama tidak ada dalil yang melarang boleh dilakukan dalam masalah muamalah. Itu bukan hadis tapi itu kaidah dalam ilmu qawaid fiqih. Qawaid fiqhiyah. Apa kalimatnya? Al aslu fil ibadat haramun atau muharramun. Pada dasarnya semua ibadah itu haram sampai ada dalil yang menyuruhnya. Dan sebaliknya pada dasarnya semua muamalat itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Gitu. Jadi itu bukan hadis Nabi, itu adalah perkataan ulama ahli fikih yang disepakati oleh sebagian ulama besar di mazhab yang 4. Ya. Ini ada permintaan untuk diumumkan hari apa ini? Hari Jumat 21 Februari. Nah, ini alhamdulillah ada ustadz bersanad ini ya. Ngaji hadis itu harus kepada orang yang punya silsilah sanad hadis. Dan ini akan diisi oleh Ustadz Uzair Zulhendri Rais. Bentar lagi doktor insyaallah ya. Ilmunya sudah ilmu doktor sudah. Nah, silakan nanti dihadiri karena kajiannya kajian arba'in. Pemahaman yang dia dapat di Al-Azhar sana dia mau bagi di sini. Bapak nggak perlu ngaji dulu ke Azhar karena pasti pusing. Mereka ngomong bahasa Arab semua. Ya, Ustadz Uzair cukup ngomong bahasa sini. Ya, semoga kajian nanti Bapak ramaikan seperti diramaikan di waktu-waktu yang lain dan mendapat berkah satu hadis Nabi. Naddarallahu ra'an sami'a maqalati. Allah akan beri cahaya siapa saja yang mau mendengarkan hadis-hadisku. Dari siapa? Dari orang yang bersanad. Karena nanti wajahnya bercahaya. Kalau orang suka-suka membid'ahkan nggak bersanad, wajahnya nggak bercahaya. Masuk masjid itu kayak ngeliat orang salah terus. Cahaya di situ artinya cahaya kelapangan dada, cahaya kebahagiaan, cahaya kesolehan. Semoga nanti punya waktu luang. Yang begini yang harus istiqomahi Pak. Kalau kajian saya ini kan sekali-kali datang. Kalau kajian Ustadz Zul ini beliau dekat sini ya, tinggal datang. Jadi mohon diteruskan kajian ini. Semoga nanti Bapak Ibu termasuk yang dapat syafaat mendengarkan hadis-hadis Nabi. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf salah dan kurangnya. Semoga Allah tutup aib kita semua. Amin ya rabbal alamin.